Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hubungan individu dan organisasi serta tanggung jawabnya. Saya Alfie Hoironisa akan mempresentasikan tentang organisasi rasional. Model organisasi bisnis yang rasional mendefinisikan bahwa organisasi sebagai suatu struktur hubungan formal yang bertujuan mencapai tujuan teknis atau ekonomi dengan efisiensi maksimal. Edgar Henry Schein memberikan satu ringkasan definisi tentang organisasi dari perspektif tersebut, yaitu organisasi adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas individu untuk mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama, melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi, dan melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-aspek rasional organisasi difokuskan pada dua kewajiban moral, yakni yang pertama, kewajiban atasan mematuhi atasan dalam organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan yang kedua, kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Alisa. Terima kasih. Nama saya Alisa Dwi Yulia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Dalam pandangan rasional perusahaan, kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut. Kewajiban karyawan dan perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kewajiban ketaatan, yang kedua ada kewajiban konfidensialitas, yang ketiga ada kewajiban loyalitas, dan yang keempat ada kewajiban melaporkan kesalahan. Perkenalkan, nama saya Serdadon Hidayat akan menerangkan poin selanjutnya dari kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Poin ini adalah pelaporan bisa dibenarkan secara moral bila 5 syarat berikut terpenuhi. Untuk kesalahan perusahaan harus besar baru bisa dibenarkan secara moral. Poin pertama itu. Poin kedua adalah pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Poin berikutnya adalah pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena motif lain. Untuk poin selanjutnya yaitu penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan dulu sebelum kesalahan perusahaan dibawa keluar. Nah, untuk selanjutnya adalah harus ada kemungkinan nyata bahwa pelaporan kesalahan akan mencatat sukses. Nah, itu adalah pelaporan yang bisa dibenarkan secara moral. Syarat-syaratnya seperti itu. Untuk poin selanjutnya adalah ada sejumlah situasi di mana pegawai gagal melakukan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Nah, jadi jika ada konflik kepentingan, sejumlah situasi di mana pegawai gagal melaksanakan kewajiban. Untuk poin selanjutnya adalah pencurian pegawai dan komputer. Yang untuk selanjutnya adalah insider trading. Nah, itu adalah tiga poin yang ada sejumlah situasi di mana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurani. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya Asdar. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban perusahaan terhadap pegawai. Kewajiban moral dasar perusahaan terhadap pegawai menurut pandangan rasional adalah memberikan kompensasi yang secara sukarela dan sadar telah mereka setujui sebagai imbalan atau jasa mereka. Ada 2 masalah yang berkaitan dengan kewajiban ini. Yang pertama, kelayakan gaji ialah gaji yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Kelayakan ini bisa berupa perbandingan upah pada jabatan yang sama tapi pada perusahaan yang berbeda. Yang kedua ialah kondisi kerja pegawai. Kondisi kerja pegawai ialah serangkaian kondisi di lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja bagi para karyawan yang bekerja di lingkungan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah kondisi kerja pegawai yang baik, yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik.
Dan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan gaji dan upah, yaitu yang pertama, gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja. Yang kedua, kemampuan perusahaan. Ketiga, sifat pekerjaan. Keempat, peraturan upah minimum. Kelima, hubungan dengan gaji lain. Dan yang keenam, kelayakan negosiasi gaji. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Katri Fatima akan menjelaskan poin selanjutnya tentang kondisi pekerja, yaitu tentang kesehatan dan keamanan. Keselamatan dan kesehatan pekerja tidak pernah boleh dikorbankan kepada kepentingan ekonomis. Resiko memang tidak selalu bisa dihindari, tetapi harus dibatasi sampai seminimal mungkin, walaupun upaya itu bisa mengakibatkan biaya produksi bertambah. Selain itu, si pekerja harus menerima resiko itu dengan bebas. Setelah lebih dahulu ia diberikan ekstra untuk mengimbangi resiko, baik dalam gaji langsung maupun asuransi khusus. Sekian penjelasan dari saya. Saya Not Febriani, NIM 185210110 dari kelas pagi sore akan menjelaskan tentang kondisi kerja, kepuasan kerja. Spesialisasi pekerjaan yang berlebihan memang tidak baik karena alasan yang lain. Lalu cara ini juga memberikan beban kepada para pekerja sehingga tidak adil. Spesialisasi pekerjaan juga dibagi menjadi dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal yaitu membatasi jangkauan tugas, membatasi repetisi atau pengulangan dalam cakupan tugasnya. Lalu secara vertikal, membatasi rentang pengawasan dan membatasi atas kegiatan-kegiatan pekerjaan. Lalu tindak diskriminasi. Perusahaan dalam operasinya tidak akan terhindar dari membeda-bedakan pegawai. Diskriminasi akan terhapus bila warga negara mempunyai hak yang sama dan diperlakukan yang sama. Biasanya diskriminasi juga dilakukan dengan alasan yang tidak relevan. Nama saya Salha Amanda Hamid. Saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi politik. Dalam model organisasi ini, individu berkumpul membentuk sebuah koalisi yang selanjutnya saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan sumber daya, keuntungan, dan juga pengaruh. Tujuan organisasi ini dibentuk oleh koalisi yang paling kuat dan paling dominan. Tujuan ditetapkan melalui tawar-menawar antara berbagai koalisi. Realita dasar organisasi menurut model ini bukanlah otoritas formal ataupun hubungan kontraktual, melainkan kekuasaan, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk mengubah perilaku pihak lain menuju cara yang diinginkan tanpa harus mengubah perilaku mereka sendiri menuju cara yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus. Parung Farm merupakan sebuah brand dari PT Kebun Sayur Segar yang resmi didirikan pada tahun 2003. Perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Parung nomor 546 Bogor ini bergerak dalam bidang pertanian khususnya hidroponik. Perusahaan ini sudah memiliki jumlah karyawan tetap sebanyak 35 orang dan 86 orang untuk jumlah karyawan harian. Untuk mengelola jumlah karyawan yang tidak sedikit, tentunya perusahaan memiliki budaya organisasi untuk menyamaratakan kemampuan karyawan. PT Kebun Sayur Segar telah menetapkan budaya kerja 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang harus dipatuhi oleh setiap karyawannya agar tercipta hasil kerja yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas. Budaya kerja ini menjadi pembeda antara PT Kebun Sayur Segar dengan perusahaan lainnya. Selain itu, PT Kebun Sayur Segar selalu memberikan pelatihan rutin secara formal dan informal kepada setiap karyawannya. Hal ini bertujuan agar para karyawan PT Kebun Sayur Segar merasa diperhatikan dan didorong sehingga dapat membangun kebersamaan dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Budaya kerja yang diterapkan PT Kebun Sayur Segar mampu menciptakan iklim kerja yang baik dan menciptakan komunikasi terbuka antara karyawan dengan pimpinan. Hal tersebut juga didukung dengan sikap kepemimpinan dari pimpinan PT Kebun Sayur Segar yang begitu memperhatikan dan mengayomi karyawan sehingga karyawan tidak begitu kesulitan untuk mengikuti budaya yang ada di perusahaan. Meskipun PT Kebun Sayur Segar merupakan perusahaan yang memiliki hubungan terbuka dengan karyawan, namun tetap memiliki SOP yang harus dipatuhi oleh para karyawan. Di antaranya, para karyawan harus profesional dalam bekerja dan sopan antara satu sama lain. Hal ini dilakukan agar tercipta disiplin kerja pada diri karyawan PT Kebun Sayur Segar.
Terima kasih. Saya Asep Dadan Hidayat. Saya akan menerangkan kesimpulan dari presentasi ini adalah seperti yang telah dicontohkan oleh perusahaan tersebut, bahwa perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang berkualitas serta pelatihan bagi karyawan. Dengan begitu, dapat diharapkan para karyawan dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja. Meskipun perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan para karyawannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tetap harus memiliki SOP atau standar operational procedure yang mengatur para karyawan, yang dimana harus dipatuhi oleh para karyawan PT Kebun Sayur Segar, sehingga para karyawan dapat bekerja secara profesional. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.